Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sirap. Di video kali ini saya nggak ngomongin motor dulu, nggak ngomongin modif dulu, saya akan ngomongin salah satu hobi saya yaitu koleksi sepatu. Bukan yang sneakers addict atau bener-bener maniak sepatu, nggak. Cuman salah satu hobi saya, koleksi juga belum yang puluhan atau banyak banget, nggak. Cuman ya seneng aja gitu. Nah, alasan saya beli ini, satu, karena saya sering pakai merek ini. Merek ini juga dari kecil saya pakai jenis sepatu Reebok. Terus yang kedua, kemarin ada sedikit apes, sepatu saya hilang. Jadi sedikit cerita, saya pindah ke sini bawa dua sepatu, pantofel sama yang casual Converse, tapi yang Converse-nya itu yang hilang. Jadi untuk keseharian jalan sama untuk kerja, sambilan kerja, saya butuh sepatu baru. Sebetulnya ada brand lain yang saya incer, cuman price-nya yang masih masuk yang ini. Semoga segera dapat yang itu. Amin. Dan semoga buat yang nonton juga kalau ada kepinginan semoga tetap terkabul. Amin. Nah, saya di sini akan sharing ya jenis sepatu ini, terus tips mungkin ya yang saya tahu untuk ngetahuin untuk mengetahui ini asli atau palsu itu. Nah, langsung aja sepatunya merek Reebok. Untuk ukurannya saya ukuran 40 Eropa ini, atau kalau untuk ukuran Amerika pakai 7,5. Kenapa saya press dengan kaki saya presisi? Karena jenis sepatunya kan sport tapi casual ya, jadi lebih nyaman aja dan lebih bagus. Kalau untuk casual lebih besar satu angka atau lebih itu kayak ada nekuk gitu kalau pas jalan, jadi kurang nyaman. Dan pasti kalau kulit atau sintetisnya cepat rusak ya, gitu sih kalau menurut saya. Nah, ini komposisinya terdiri komposisi udah kayak makanan. Kulit 52% dan sintetis 48%, serta solnya 100% karet. Dibuat di Vietnam. Nah, ini adalah salah satu negara yang menjadi produsen sepatu merek Reebok ya. Kalau Reebok sendiri setahu saya asalnya dari Inggris, terus kayak base campnya besarnya di Amerika. Nah, ini di Asia salah satu produsennya adalah Vietnam, yang insya Allah pasti asli gitu. Terus ini diimpor sama PT MAP Aktif Adi Perkasa, bla 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 gitu. Untuk tampilan box depannya, ini untuk yang sampingnya ada tulisannya Memory Text Comfort Footbed Ortholite. Ini kelihatannya alasnya. DMX Micro Bubble itu apa komponen untuk alasnya ya. Terus ini serinya, seri sama ini. Nanti saya jelasin. Nah, ini untuk serinya sendiri Reebok seri Court Advance. Nah, ini yang saya cerita tadi, saya beruntung karena dari hilang terus putar-putar itu sebetulnya dapat di Sport Station itu harganya 899. Di Sport Station saya nggak nemu ukurannya, terus saya dapat di Rambla. Di Sport Station tapi di Rambla ya, dia dapat diskon lumayan besar, dari 900 sekarang jadi 583, jadi lumayan. Alhamdulillah, istilahnya dari gelap terbitlah terang, dari kehilangan dapat sepatu baru. Beli sih gitu. Langsung aja, ini untuk modelnya. Nah, ini dapatnya ini kayak gantungan ya. Ini sebetulnya tadi nyatu sama sepatunya, cuman saya lepas, sudah saya coba sih tadi, jadi mohon maaf kalau nanti agak kotor. Nah, ini tulisannya Reebok, ini Comfort Footbed by Ortholite ya. Ini apa namanya, bagian solnya, sol dalam untuk alas kakinya cukup aman, cukup nyaman. Nah, ini dia untuk sepatunya yang bagian kiri. Desainnya tampak bagian sisi dalamnya yang bagian kiri, depannya, terus bagian belakangnya. Ada tulisan Reebok. Biasanya sih Reebok selalu ada tulisan di sini Reebok gitu. Nah, ini untuk alas kakinya atau sol bawahnya ini agak kotor ya. Tadi sudah saya pakai soalnya. Kayak gitu. Dalamnya ada tulisannya seperti kayak tadi ya, Reebok Memory Tech Comfort Footbed, dan ini asli, empuk banget, nyaman. Ini yang bagian kanan sama, insole-nya nyaman juga, tulisannya sama, Memory Tech Comfort by Footbed.
Ada logo Reebok-nya, bagian dalam kanan, bagian luarnya sisi kanan, depan, dan belakang. Nah, untuk tipsnya, untuk mengetahui ini sepatu asli atau enggak, ini menurut saya kita bisa temuin pertama dari boxnya ya. Dari boxnya itu kalau dia di made in Vietnam, biasanya asli sih gitu, dan ada tulisannya kan di importnya sama PT MAP kan, kita udah tahu dia di mall-mall gede besar ada PT MAP selaku biasanya untuk brand-brand fashion ya, dia importnya dari PT MAP itu. Terus dari bagian sepatunya sendiri sebetulnya berasa sih kalau untuk sepatu ori dan palsu itu pas ketika dipakai nyamannya. Terus kalau dari versi ini sih yang saya lihat ini stitchnya ya, stitchnya atau jahitannya kan dia rapi, lem-lemnya juga rapi, walaupun agak ada bleber sedikit di sini, minor lah itu stitchnya. Terus tulisannya Reebok ini rapat dan rapi gitu, stitchnya bagian depan juga rapi, logonya di sini. Terus ada ini apa ya, tag ya, tagline, tag size ya, itu salah satu dari boxnya. Terus dari sepatunya sendiri, nah ada lagi dari nomor seri. Nomor seri itu istilahnya kalau kayak handphone, dia seri handphone sama boxnya sama, kayak tembus lah istilahnya. Kita coba cek ya, satu ini apakah tembus. Nah ini terdiri dari uh, untuk tagnya made in Vietnam, pabrik au Vietnam, ini bahasa Prancis ya, bahasa Eropa, Prancis mungkin. Saya kurang tahu. Nah untuk ukurannya juga tertulis. Ini yang kalau di Reebok setahu saya dia pakai yang kode PO ya. Nih kode PO-nya kelihatan nggak? Bentar saya coba fokuskan. Nah PO itu 3008108 sama dengan yang ini. Nah nih 30000081081. Tuh. Ini berarti sepatu ini original ya, tembus istilahnya antara dus sama sepatunya. Terus ada keterangan lagi Reebok 0124, ini tanggal produksinya. Dan biasanya kalau yang nggak ori, dia di scan nggak masuk. Nah, kalau di Reebok ini saya scan beberapa sepatu Reebok saya juga yang lain, saya scan dia memang nggak menunjukkan ini sepatu apa, tapi ke websitenya ya, ke website Reeboknya gitu. Nah, tadi sharing dari saya dan tips dari saya untuk membedain sepatu Reebok yang asli dan palsu. Itu sepengetahuan saya, kalau ada yang kurang atau mungkin mau nambahin silahkan. Jadi gimana menurut teman-teman, apakah sepatu ini cakep atau enggak? Kalau untuk saya, karena ini sewarna dan senada sama yang saya incer, ini masih worth. Apalagi saya dapat diskon tadi. Saya dapat diskon lumayan ya, jadi dari 900 ke 600 300 ribuan gitu. Nah mungkin tips juga alternatif itu terjadi waktu saya beli sepatu yang pantofel Everbase. Ketika di Everbase nya dia nggak ada diskon, tapi ketika saya beli di Mataharinya atau di Sogo lah atau apa, dia ada diskon gitu. Jadi kadang-kadang departemen store-nya yang ngejual itu dia ada diskon khusus buat produk tertentu gitu. Jadi lumayan lah, bisa buat beli bensin. Oke, itu tadi review dari saya tentang Reebok Sport Advance warna hitam. Mohon koleksi sama masukannya. Siapa tahu nanti kalau beli sepatu lagi, ada rezeki lagi, saya bisa review lagi. Oke, yakin, percaya, pikiran, fokus, everything will be better. Dadah, assalamualaikum.